Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga yang mungkin di masa pandemi ini yang istilahnya Allah berikan musibah, semoga lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga semoga Indonesia yang tercinta itu lekas sembuh gitu teman-teman. Itu harapan kita semua. Tapi apapun itu kita harus tetap semangat teman-teman. Aku, teman-teman di sana, dan orang-orang yang di luar sana itu udah berlomba-lomba gitu. Istilahnya mereka sudah berlomba-lomba dalam memperbaiki dan bidangnya sendiri gitu. Teman-teman, sebelum kalau ngomong-ngomong tentang hal apa yang ingin digapai gitu di dunia, hal apa yang ingin digapai di masa sekarang ya, dan apa yang ingin digapai di masa depan gitu. Tentu orang akan bermindset begini, wah saya sekarang nih ingin punya pekerjaan tetap. Apalagi salah satu mindsetnya nih, sekarang kan ini lagi buka pendaftaran ASN gitu. Pasti tuh dari teman-teman kita atau bahkan teman-teman sendiri itu sudah daftar gitu istilahnya, udah melakukan registrasi dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang dilakukan di masa sekarang. Itu boleh-boleh aja sih teman-teman, nggak ada yang melarang, karena kesuksesan orang itu berbeda-beda, dan juga mindset orang tuh berbeda-beda. Ada yang orang ingin jaga aman gitu ya, ya udahlah masuk tentara aja, atau langsung masuk polisi gitu, atau salah satunya tadi daftar CPNS gitu. Sehingga kalau di benak kita kan kalau udah masuk sebagai salah satu anggota PNS gitu, itulah pertama gaji kita terjamin gitu, anak istri kita ditanggung, uang pensiunan ada gitu. Nah, istilahnya udah ada jaminan begitu. Mungkin nggak heran gitu teman-teman kalau orang-orang berlomba-lomba dalam mengejar apa, ingin mendapatkan jabatan ASN. Tapi tenang. Dan bagi teman-teman yang ini maaf, dan teman-teman yang kan kalau ASN ini rata-rata itu pendidikan yang diambil tuh S1, D2, D3. Dan mungkin teman-teman di sana salah satunya itu wah aku nggak bisa daftar nih karena nggak sesuai kriteria gitu. Tenang teman-teman, dunia ini nggak sempit gitu, rezeki Allah itu nggak sempit gitu. Rezeki Allah tuh banyak sekali gitu. Banyak sekali teman-teman. Nggak hanya teman-teman tuh jangan kaget, mindset hidup tuh jangan sampai jadi PNS, jangan sampai jadi pegawai tetap. Buang tuh jauh-jauh plan, buang itu jauh-jauh ya teman-teman. Jangan sampai punya mindset, wah kalau saya kerja jadi PNS pasti gaji saya begini dan bla dan begini. Oke, memang iya benar. Tapi tidak semua orang kan, tidak semua orang mampu gitu. Tidak semua orang yang punya pendidikan di bidang tersebut. Nggak semua orang, walaupun orang Indonesia sendiri ya, tapi nggak, kan kita tahu ya rata-rata pendidikan kita, teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin bahkan kita gitu teman. Bahkan kita ya nggak bisa gitu. Nah, di sini kalau ditanya istilahnya aku mau ngapain sih sekarang, aku mau ngapain sih sekarang,
Kalau aku ditanya sekarang, kalau aku pribadi, yang ingin kulakukan sekarang itu tentu mencari peluang, di mana peluang itu istilahnya tidak membarakkan aku gitu, tidak mengganggu aktivitas ibadahku gitu. Yang istilahnya kan, bukan aku fanatik ya teman-teman, tapi memang kalau aku yang sekarang gitu, aku mencari pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak mengganggu aktivitas ibadahku gitu. Di mana pekerjaan itu tidak menghalang-halangi aku gitu. Dan di mana pekerjaan itu hanya aku yang memanage waktunya gitu teman-teman. Ya gitu. Dengan apa gitu? Kok bisa gitu teman-teman? Mungkin pernah teman-teman dengar istilah digital marketing. Nggak asing lagi ya teman-teman. Udah banyak mungkin teman lihat kalau teman-teman kita yang di TikTok, di Instagram, atau di Facebook gitu. Udah banyak tuh yang sharing tentang produknya, yang tentang cerita tentang marketing lah istilahnya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman ingin tahu rahasia itu tuh, marketing ini salah satu 9 dari 8 peluang rezeki yang masya Allah, yang salah satu sunnah gitu ya. Kan Rasulullah tuh berdagang orangnya gitu. Kalau kita yang muslimnya kan kita mengenal Rasulullah sebagai pedagang ya, membantu istrinya Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah. Beliau yang pernah menjadi pedagang gitu. Aku di sini bukan ngajak teman-teman pedagang ya, tapi aku menceritakan bagaimana hal yang aku lakukan sedang sekarang ini, teruntuk di musim pandemi gitu teman-teman. Sekarang aku nih seorang istilahnya pekerja juga, bekerja di sebuah perusahaan herbal gitu. Dan aku juga nyambilan ngajar privat, alhamdulillah ngajar privat anak-anak ngaji gitu teman, ya dari rumah satu persatu gitu. Itu yang sekarang aku lakukan. Dan sebagai karyawan tentu waktu dan kita itu ya terbatas. Tapi jika kalau teman-teman sudah tahu ilmunya dalam penjualan marketing ini, ilmu marketing ini, mungkin udah 100-200 ribu itu udah insya Allah teman-teman bakalan dapat gitu, asal yang tadi sungguh-sungguh tadi ya, asal sungguh-sungguh tadi. Kemarin teman-teman aku sedikit flashback cerita. Kemarin sempat aku teleponan sama teman-teman SD. Sekilas ngeliat background halaman rumah atau tempat perusahaan kerja sekarang tuh, teman-teman aku tuh, wah Taufik hebat ya sekarang, masya Allah gitu ya. Udah punya pekerjaan tetap gitu. Walaupun pekerjaan tetap itu istilahnya tetap bekerja teman-teman. Kalau aku menurut definisiku ya, pekerjaan tetap itu tetap bekerja, bukan hanya jadi PNS aja teman-teman, tapi teman-teman tetap bekerja gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita teman-teman. Kalau kita ikhtiar, kita tahu bahwa kalau kita ikhtiar itu pasti dapat gitu rezeki. Nah begitu ya teman-teman, di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai mencari peluang, bukan memanfaatkan gitu teman-teman, tapi malah kita ini membantu gitu, membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID gitu. Membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan kita di sini gitu. Karena dokter udah kewalahan teman-teman, dokter udah kewalahan. Dan juga kita mungkin salah satunya bosan udah ngelihatnya gitu. Nah mulai dari situ kita harus melihat sekitar kita gitu, yang dibutuhin apa gitu. Sekarang ini kan marah-marahnya penjualan herbal, madu dan lain sebagainya. Nah disitulah tempatku bergelut sekarang. Di samping aku bekerja di tempatku sekarang, aku juga salah satu nyari uang sampingan. Salah satunya aku menjadi dropship gitu ya, aku beli produk dari satu supplier sehingga aku jual kembali dengan ya alhamdulillah ada kadang-kadang dapat 100.000, 200.000 per hari teman-teman gitu. Ya di luar di luar jam kerjaku tadi gitu. Di sini aku ngajak teman-teman di masa pandemi ini, ayo mari kita produktif, mari kita cari peluang yang dimana peluang itu menguntungkan kita, menguntungkan saudara kita gitu. Jangan sampai juga kalau aku udah berbagi gini teman-teman,
kalau gitu kita jualan ini aja gitu, dengan kita tinggikan harganya. Dan itu menurut aku, ya Allah, jangan sampai lah teman-teman ya, jangan sampai teman-teman begitu. Dan targetku ke depannya teman-teman, targetku teman-teman ke depannya, aku ingin membuka lapangan pekerjaan, aku ingin membuka lapangan pekerjaan supaya apa, supaya aku bisa menarik salah satu dari kita begitu, teman-teman yang butuhkan lapangan pekerjaan, saudaraku, saudara teman-teman begitu. Insya Allah kedepannya itu aku mau mindset membuka perusahaan herbal sendiri begitu, dengan membuat produk sendiri, dengan membuat brand sendiri begitu teman-teman. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai gitu. Target aku selesai kuliah, aku sudah punya perusahaan sendiri. Jadi sekarang ini aku udah mulai merintis gitu. Jadi sekarang aku udah mulai merintis, mudah-mudahan ya, doain juga teman-teman, mudah-mudahan nih gitu ya. Jadi harapanku kedepannya bisa mengambil bisa membuka lah istilahnya, membuka lapangan pekerjaan di kampung sendiri gitu. Karena banyak dari kita itu kadang-kadang harus merantau dulu gitu, kadang-kadang harus pergi ke sini ke situ baru dapat. Tapi aku ingin membuka lapangan kerja di kampung sendiri gitu. Tujuannya apa? Supaya menyerap tenaga pendidik yang lulusan SMA, SMK atau sarjana bahkan gitu teman-teman. Harapanku gitu ke depannya. Dari sekarang nih teman-teman, aku sudah punya modal apa? Ya sekarang ini aku modalku ya harus belajar, harus giat gitu, harus lebih cepat dari orang lain istilahnya gitu. Sehingga apa yang aku lakukan ya tidak sia-sia gitu teman-teman. Begitu mindset kehidupan kedepannya. Dan juga aku tuh paling gak suka juga kenapa aku ingin buka lapangan pekerjaan, dan kenapa aku ingin bukan reason teman-teman, aku juga nggak mau juga ya, mungkin salah satunya kita ya istilahnya kalau masuk kantor jam 5 pulang masuk jam 7 pulang jam 5 sore gitu ya, sehingga waktu kita dengan keluarga itu istilahnya termakan oleh waktu kerja kita. Padahal kalau kita maksimalin, kalau kita lihat peluang yang ada, masya Allah ya, kita bisa kerja dari rumah, kita juga bisa bertemu dengan keluarga, anak dan lain sebagainya gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, misalnya kedepannya aku ingin membuka perusahaan herbal sendiri, membuka istilahnya brand sendiri, buka produk sendiri gitu dengan bekal yang aku miliki sekarang gitu. Oh ya, aku sekarang salah satu mainannya itu di marketplace, di semua marketplace aku main, di Lazada, Bukalapak, Shopee, dan juga ini masih proses belajar ya, aku juga belajar Google Ads, FB Ads gitu, copywriting dan lain-lain sebagainya tentang marketing gitu teman-teman. Semangat buat teman-teman semuanya, jangan pantang menyerah, apapun itu tetap semangat ya, karena kalau enggak dari kita yang berubah, siapa lagi begitu. Yang sedang bekerja, kerjalah dengan baik. Yang sedang kuliah dengan baik. Yang sedang kuliah sambil bekerja, masya Allah, itu the best banget itu ya, itu luar biasa begitu. Tetap semangat, dan jangan lupa juga doanya, ikhtiarnya, karena kalau kita yang beragama Islam tuh kan istilahnya doa tanpa usaha itu hambar, dan juga malah sebaliknya, kita doa aja tapi nggak ada ikhtiarnya, sama aja gitu teman-teman. Dan juga kalau kita kerja terus tanpa doa, itu sama aja gitu. Jiwa kita ini butuh hal seperti itu gitu. Carilah passion teman-teman, carilah di mana teman-teman itu kalau bekerja itu nyaman gitu. Bukan berarti kita milih teman-teman, tapi memang kita tuh harus mencondongkan atau mengkeruncutkan bakat dan minat kita, jangan sampai ya udahlah, udah tenggelam ini, udah ikut berenang aja gitu. Ya udah, antaranya kalau prinsip kayak gitu, ya udah kita ngikut aja gitu teman-teman. Kalau kita punya prinsip, ya udah sekali nyemplung, ya udah nyemplung aja dah, ya udah berarti kita ngikut orang gitu. Nah, maksud aku dari situ kita belajar gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu semua itu pengalaman, semua itu kadang-kadang kan orang bilang pengalaman itu adalah suatu guru yang berharga. Itu yang betul, semua pengalaman yang berharga. Tentu pengalaman ya seperti apa yang teman-teman dapat begitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.